Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wallahu azizul hakim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah melimpahkan berbagai karunia nikmat kepada kita semuanya. Allah mengkaruniakan rezeki yang sangat banyak kepada kita semuanya. Rezeki tidak selalu harus harta. Keluarga yang tentram, sahabat dan teman yang baik hati, kesempatan beribadah, kemampuan berinfak sedekah, panca indera yang lengkap dan berfungsi, kesehatan badan, nafkah yang lancar, semuanya itu adalah rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pula keselamatan dan keberkahan dilimpahkan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para tabi'it tabi'in, kepada para ulama yang senantiasa meneruskan menjalankan ajarannya, termasuk kita di dalamnya. Allahumma amin. Mari kita juga terus menerus berusaha meningkatkan amalan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahil atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia hanyalah orang-orang yang bertakwa. Jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu cara untuk meningkatkan amalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melakukan evaluasi diri. Sebab apa? Sebab dengan melakukan evaluasi diri, kita akan menjadi tahu betapa banyak karunia yang Allah telah berikan kepada kita yang kita tidak pernah bisa menghitungnya, sehingga dengan itu mengantar kita untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan evaluasi diri kita kemudian menjadi tahu, ya Allah, ternyata dosa-dosa saya sangat banyak, perbuatan buruk saya masih banyak, maksiat saya masih jalan. Toh begitu Engkau masih memberi karunia rezeki yang banyak pula kepada saya, yang kemudian mengantar kepada kita untuk banyak beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Pengakuan diri bahwa kita banyak melakukan kesalahan. Jamaah rahimakumullah,
evaluasi diri ini adalah ajaran Islam. Pada masa modern kemudian nanti bagian akhir saya akan jelaskan betapa konsep evaluasi diri ini kemudian diadopsi dalam kehidupan modern ini oleh hampir semua organisasi, hampir semua sekolah, instansi pemerintah, perusahaan swasta melakukan semua evaluasi diri ini. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jadi Allah menciptakan mati dan hidup kepada kita semuanya. Itu untuk diuji siapa sih di antara kita yang lebih baik amalnya. Kapan kita tahu saudara-saudara amal kita itu lebih baik atau amal kita itu sebetulnya lebih banyak yang buruk? Maka Allah pun sudah mengingatkan di dalam surat Al-Imran ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddulu an bainaha wa bainahu amadam ba'ida. Pada hari tiap-tiap manusia akan mendapatkan kebajikan yang dikerjakannya itu didatangkan ke dekatnya, dan juga kejahatan yang telah diperbuatnya juga didekatkan kepadanya. Ia akan menginginkan andai antara dirinya dan kejahatan itu terhalang oleh masa yang jauh. Dengan kata lain, saudara-saudara rahimakumullah, kita diuji oleh Allah siapa yang amal baiknya lebih banyak, dan ini nanti akan ditunjukkan pada hari kiamat. Kebajikan yang kita lakukan sekaligus kejahatan yang kita lakukan, kita sudah tidak bisa lagi memanipulasinya. Kita tidak bisa lagi membuat alasan modus. Kita tidak bisa lagi membuat pencitraan. Semuanya akan terbuka. Nah, oleh karena itu saudara-saudara rahimakumullah, mari kita mencoba untuk melakukan evaluasi diri. Evaluasi diri untuk mengenali kelemahan yang kita miliki dan mengenali betapa nikmat Allah yang sudah kita lakukan. Jamaah rahimakumullah, dalam salah satu hadis Rasulullah juga sudah pernah mengingatkan yang artinya evaluasilah dirimu sebelum kamu dievaluasi pada hari kiamat, dan timbang-timbanglah dirimu sebelum ditimbang. Karena mengevaluasi dan menghitung-hitung diri pada hari ini lebih ringan bagimu daripada dihitung di hari kiamat. Dan bersiap-siaplah menghadapi kejadian yang paling besar. Pada hari itu kamu akan dihadapkan kepada Tuhanmu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi. Semuanya akan terbuka. Saudara-saudara rahimakumullah, pernahkah kita atau seberapa banyakkah kita ini mencoba untuk menghitung berapa banyak kebaikan-kebaikan yang pernah saya lakukan, berapa banyak keburukan-keburukan yang saya lakukan, seberapa jauhkah pernahkah kita merenung ketaatan-ketaatan kita kepada Allah itu sudah sejauh mana, dan maksiat-maksiat dari Allah, maksiat-maksiat yang kita lakukan yang dilarang oleh Allah, berapa banyak yang sudah kita lakukan, yang kemudian itu mengantar kepada kita untuk perlunya melakukan evaluasi diri. Al-Hasan mengatakan evaluasi diri itu salah satu dari ciri seorang mukmin. Jadi salah satu ciri kita mengaku orang mukmin itu adalah melakukan evaluasi diri. Imam Al-Ghazali dalam kitab
Ihya Ulumuddin juga menyampaikan perumpamaan, evaluasi diri itu seumpama seorang pedagang yang secara periodik melakukan perhitungan di akhir dagangannya, apakah dia untung atau rugi, berapa banyak keuntungan, berapa banyak kerugian. Apabila dia untung, maka kemudian dia bersyukur. Apabila dia rugi, maka dia akan mencari apa sebab kok saya hari ini rugi, kok saya minggu ini itu rugi. Kemudian melalui sebab itu dia melakukan perbaikan-perbaikan. Jamaah rahimakumullah, evaluasi diri tidak harus dilakukan pada tahun baru, tidak harus dilakukan pada bulan Ramadan, tidak harus dilakukan pada peringatan Maulud Nabi. Evaluasi diri tidak harus dilakukan pada hari Jumat, tapi bisa dilakukan kapan saja kita punya kesempatan, kita punya waktu, kita punya kesempatan. Ayo kita bersama-sama lakukan evaluasi diri. Jadi evaluasi diri dilakukan di tahun baru boleh atau tidak? Tentu saja boleh. Dilakukan pada bulan Ramadan boleh, tentu saja boleh. Demikian juga dilakukan pada kejadian-kejadian yang lain. Dimanapun kesempatan kita, maka boleh kita melakukan evaluasi diri. Jamaah rahimakumullah, pada kehidupan modern ini, semua instansi pemerintah, semua sekolah, semua perusahaan, ketika mereka membuat sebuah perencanaan ke depan, 5 tahun ke depan saya ingin menjadi apa, saya akan mencapai kemajuan sampai level tertentu, saya bercita-cita untuk apa, maka mereka susun dalam sebuah buku perencanaan. Pada umumnya semua perencanaan itu dimulai dengan evaluasi diri. Sebetulnya saya ini memiliki kelemahan apa, organisasi saya ini memiliki kelemahan apa, sekolahan saya ini memiliki kelemahan apa, perusahaan saya memiliki kelemahan apa. Pada saat yang sama juga evaluasi, lalu kelebihan atau kekuatan saya apa. Kemudian itu adalah aspek internal, aspek eksternalnya adalah peluang. Apa peluang yang bisa saya ambil untuk memajukan sekolahan saya, memajukan kabupaten atau provinsi saya, memajukan kementerian saya, memajukan perusahaan saya. Lalu tantangan atau hambatan apa dari luar yang mungkin bisa menghambat pencapaian cita-cita saya, yang biasa dikenal menjadi analisis SWOT. Kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman. Jadi saudara-saudara, konsep evaluasi diri menggunakan analisis SWOT itu yang diterapkan zaman modern ini adalah adopsi dari ajaran Islam yang dulu sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim pun sudah sungguh akan sangat baik untuk meningkatkan mutu daripada amal kehidupan kita sehari-hari, karena waktu terus berjalan, umur kita bertambah, ajal kita semakin mendekat. Waktu yang berjalan itu bisa merubah kita menjadi lebih baik dan bisa juga merubah kita menjadi lebih buruk. Kita semuanya berdoa, insya Allah kita akan husnul khotimah. Maka setiap kali khutbah di depan selalu menyerukan haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim, kecuali kalian semua dalam keadaan husnul khotimah. Maka upaya-upaya evaluasi ini saudara-saudara sangat penting untuk kita lakukan mencapai tujuan kita itu. Di antara yang bisa kita lakukan dalam evaluasi diri itu, yang pertama ini para ulama mengajarkan saudara-saudara, kita coba untuk menghitung segala sesuatu sebelum kita melakukannya. Kita merenung sejenak ketika kita akan melakukan sesuatu, apakah yang akan saya lakukan ini baik atau buruk? Kalau kira-kira akan mendatangkan keburukan, lebih baik saya tidak melakukannya. Apabila ini membawa kebaikan, evaluasi lagi manfaatnya apa, kemudian niat saya apa melakukan kebaikan itu. Innamal a'malu binniyat.
Ada kesempatan kita untuk mengajukan diri menjadi kepala desa, menjadi kepala daerah, menjadi anggota dewan. Kita evaluasi diri dulu bersama keluarga, apa kebaikan, apa keburukan, apa niat sebetulnya dari maju itu. Dan selanjutnya ini untuk segala sesuatu yang belum kita lakukan. Yang kedua, mengevaluasi diri dengan menghitung segala sesuatu setelah kita mengerjakannya. Kalau tadi introspeksi, kalau yang sudah kita kerjakan itu retrospeksi. Terutama yang pertama terhadap amal ketaatan. Contohnya sholat kita, jamaah rahimakumullah. Sholat itu adalah amal ibadah yang paling penting, karena sholat itu tiang agama, dan sholat itu yang akan dihisap pertama kali di hari kiamat. Saat ini seperti apa sholat saya? Oh, saya ternyata belum sholat 5 waktu. Ayo kita perbaiki agar bisa sholat 5 waktu. Tadinya sehari hanya ketemu 1 kali, kemudian kita perbaiki menjadi 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Sudah 5 kali kita sholat. Apakah kita sholat di masjid atau di rumah? Nah, kita tingkatkan agar supaya kita berusaha sholat berjamaah di masjid. Kita sudah laksanakan sholat berjamaah di masjid, minimal sholat subuh, sholat isya, sholat maghrib. Tapi kita evaluasi, apakah sholat di masjid itu kita menjadi makmum masbuk atau makmum yang sempurna, makmum yang terlambat, atau makmum yang selalu tepat waktu. Nah, kita tingkatkan agar kita menjadi makmum yang benar. Setelah itu kita evaluasi, kemudian sholat kita ini apakah sudah benar dari niatnya, dari bacaannya, dari gerakannya, dari keikhlasannya, dan lain sebagainya. Itulah saudara-saudara maksud daripada kita melakukan evaluasi setelah kita mengerjakan terhadap amalan-amalan ketaatan. Seberapa jauh kita ikhlas, seberapa jauh kita karena Allah, dan apakah amal yang kita lakukan dalam ketaatan itu memang ada dalilnya atau dasar hukumnya. Terus menerus seperti ini kita lakukan. Kemudian juga kita menghitung segala sesuatu yang telah kita kerjakan terhadap amal yang jika kita tinggalkan akan menjadi lebih baik. Kita tahu contoh beberapa yang menurut fikih itu beda pendapat, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Contoh, mohon maaf, merokok. Ada 2 pendapat, maka kita coba akan lebih baik dengan pertimbangan apapun kalau kita meninggalkannya. Kita berusaha mengurangi 1 hari 2 bungkus menjadi 1 hari 1,5 bungkus, 1 hari 1,5 bungkus menjadi 1 hari 1 bungkus. Insya Allah lama-lama akan bisa kita tinggalkan. Nah, ini adalah upaya melakukan evaluasi diri untuk menjadi lebih baik. Kemudian berikutnya evaluasi terhadap hal yang bersifat mubah. Saudara-saudara, banyak sekali perbuatan kita yang bersifat mubah, makan, minum, berjalan, naik sepeda, olahraga, itu semuanya mubah. Tapi kalau kita bisa perbaiki niatnya dengan ucapan bismillah, niatkan agar badan saya menjadi sehat sehingga saya bisa mencari nafkah lebih baik lagi untuk menafkahi keluarga, sehingga saya bisa beribadah ke masjid dengan nyaman dan lain sebagainya, maka amal-amal yang mubah itu menjadi nilai amal ibadah. Selanjutnya evaluasi terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sejauh mana kita masih melakukan pelanggaran terhadap apa-apa yang dilarang oleh Allah. Kita evaluasi, kita kurangi sedikit-sedikit sampai kemudian kita bisa meninggalkan semuanya. Dan yang terakhir, saudara-saudara, yaitu evaluasi terhadap perbuatan-perbuatan dari panca indera yang kita miliki. Sesungguhnya telinga kita, mata kita, dan hati kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, Imam Hasan Basri mengatakan orang mukmin itu pemimpin bagi dirinya sendiri. Ia menghitung-hitung dirinya demi Allah, dan sesungguhnya perhitungan pada hari kiamat itu akan menjadi ringan bagi orang yang suka menghitung-hitung dirinya sewaktu di dunia. Dan sebaliknya perhitungan pada hari kiamat itu akan menjadi berat bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan evaluasi diri.
Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, bagi orang yang mengaku dirinya beriman pada Allah dan hari akhir, wajib dia melakukan evaluasi diri, mengekang hawa nafsunya, sehingga tiap tarikan nafasnya dan aktivitas umurnya merupakan mutiara-mutiara yang bernilai abadi. Jika sebaliknya, maka akan menjadi kerugian yang besar sepanjang hidupnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal-adzim li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, ibadallah, usikum wa iyaya bitaqallah, fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.